Kalau di Malaysia, saudara-saudaraku semua, ada yang namanya pasar raya. Pasar raya ini tempat perbelanjaan. Kalian mau belanja apa saja di sini serba lengkap. Salah satunya ada ikan masin. Ikan masin di Malaysia jangan kaget ya. Harganya itu ya Allah mahal sekali. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha murah meriah. Nanti kalau Bang Toha berada di kampung, insya Allah Bang Toha akan buatkan vlognya. Nah di sini kalau untuk harga cili atau harga sayuran ya kurang lebih hampir sama, cuma untuk harga yang sayurannya beberapa ada yang mahal juga. Kali ini Bang Toha bersama bosnya mau membuat acara makan-makan sebelum balik kampung. Alhamdulillah, selama saya merantau di sini bersyukur punya bos yang begitu sangat baik sekali. Nah, salah satu buah-buahan di Malaysia digoreng. Jadi makannya itu bukan dimakan langsung, tapi digoreng celup tepung, namanya cempedak. Alhamdulillah kali ini belanja cukup lumayan banyak. Kebetulan hari ini saya juga bersama adik saya. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur selama merantau di sini. Masya Allah, mendapat bos yang begitu sangat baik. Intinya sampai nggak bisa berkata-kata sahabatku semua. Alhamdulillah bersyukur. Dan kali ini rencana mau membuat bakso. Ini untuk rempah-rempahnya mudah saja sahabatku semua. Ada halia, bawang putih, kemudian lada, buah keras ditumbuk-tumbuk sampai halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu, selamat petang, dan selamat beristirahat. Maaf, mungkin kali ini videonya Bang Toha hanya sembang-sembang sahaja. Semalam Bang Toha sebenarnya mau upload video, cuma nggak sempat sahabatku semua karena agak sibuk atau agak busy. Jadi Alhamdulillah selama saya merantau dan bekerja di Malaysia bersyukur sangat. Alhamdulillah mendapatkan bos yang sangat baik. Dan kebetulan tinggal menghitung hari, saya pun juga mau balik kampung, tentunya sedih meninggalkan negara Malaysia yang dimana tempat mencari nafkah saya, tempat merantau saya, tempat dimana saya mencari makan untuk anak dan istri yang berada di kampung halaman. Tentunya saya juga ingin menceritakan pengalaman-pengalaman hidup saya selama merantau di Malaysia. Apalagi saya sebentar lagi juga akan meninggalkan negara tetangga, negara yang tercinta ini, orang-orangnya yang sangat ramah tamah. Alhamdulillah, selama saya berada di sini tidak pernah mengalami hal-hal yang kiranya pengalaman buruk, tidak pernah sahabatku semua. Jadi pada intinya selalu mendapat pengalaman yang sangat positif. Di video kali ini saya ingin menceritakan hal-hal yang bikin saya terkejut. Semalam saya baru saja berbelanja di pasar raya dan membeli buah. Ternyata di Malaysia begitu sangat bagus ya sistemnya. Ya mungkin ini kadang-kadang terlihat sepele sahabatku semua, tetapi saya ingin menceritakannya. Ternyata kalau kita beli buah di pasar raya di Malaysia, misal kata buah tersebut tidak ada isinya, itu boleh dikembalikan. Dan ini juga membuat saya terkejut. Oh wow, sistemnya juga sangat bagus ya. Jadi misal kata pembeli ketika merasa kurang puas, dibuka buahnya nggak ada isinya, boleh dikembalikan dan boleh ditukar. Semalam saya beli cempedak, salah satu buah yang mirip buah nangka. Dulu waktu kali pertama saya datang ke Malaysia, saya kira nangka goreng, ternyata cempedak goreng. Rasanya pun juga hampir sama. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, buah cempedak itu nggak ada sahabat-sahabatku semua. Bang Toha tahu buah cempedak itu ketika berada di Malaysia. Dan rasa dari buah cempedak apabila digoreng itu memiliki ciri khas tersendiri. Antara luarannya crispy, dalamnya itu manis dan enak rasanya. Dulu awal-awal saya cukup kaget, ini nangka goreng atau apa? Tapi kalau nangka goreng kok buahnya lembut? Ya sebab di kampungnya Bang Toha ini berada di Jawa ya. Mungkin kalau di lain daerah Jawa mungkin ada buah cempedak. Kalau nangka di kampungnya Bang Toha ada, tapi kalau cempedak ini nggak ada sahabat-sahabatku semua. Dan buah cempedak di Malaysia ini juga merupakan salah satu buah yang cukup populer. Biasanya dibuat gorengan, rasanya itu enak. Mungkin untuk sahabat-sahabatku yang daripada Indonesia ketika kali pertama datang ke Malaysia berwisata, coba cicipi gorengan buah cempedak yang rasanya crispy di luar,
manis di dalam. Ketika buah cempedak tersebut sudah ditimbang, sudah dibayar, yang membuat saya kaget ternyata kalau nggak ada isinya boleh ditukar. Wow, luar biasa ya. Ternyata intinya itu sistemnya bagus. Jadi itu yang membuat saya kagum juga, sahabat-sahabatku semua. Nah, semalam mau saya membuat video masak-masak di tempat bos saya, itu nggak sempat, sahabatku semua, karena begitu sangat sibuk. Jadinya mungkin saya hanya bisa bercerita. Dan alhamdulillah, jujur, ketika saya mau meninggalkan negara tetangga kita atau negara di mana tempat saya mencari nafkah, mencari sesuap nasi, sedih ada. Dan mudah-mudahan saya pun ketika pulang dari sini selamat sampai tujuan. Minta doanya sahabat-sahabatku semua. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Banyak sahabat-sahabat saya yang nggak sabar untuk saya sampai ke kampung halaman, ingin melihat suasana di kampungnya Bang Toha seperti apa. Insya Allah nanti Bang Toha akan coba untuk menunjukkan suasana kampungnya Bang Toha seperti apa. Dan pastinya saya juga ingin membuat video juga memperkenalkan minuman-minuman khas daripada Malaysia, salah satunya teh tarik. Karena saya sudah punya keniatan, insya Allah nanti kalau pulang saya ingin membuat minuman teh tarik yang cukup banyak, saya bagikan kepada warga-warga sekitar. Itu yang saya niatkan ketika saya mau pulang ke kampung halaman. Dan sudah membeli beberapa jenama teh tarik daripada Malaysia. Namun sahabat-sahabatku semua yang berkomentar di channelnya Bang Toha, coba Bang beli jenama ini, saya juga ingin membelinya untuk saya buat di kampung halaman. Dan mungkin juga ingin membuat nasi lemak juga untuk saya padukan dengan teh tarik Malaysia. Intinya insya Allah nanti kalau pulang ke kampung halaman saya akan membuatkan video yang seru-seru, sahabatku semua. Intinya memperkenalkan minuman daripada Malaysia, makanan daripada Malaysia. Kurang lebih kalau untuk memasaknya saya masih bisa lah sedikit-sedikit, walaupun mungkin kurang sempurna, tapi saya mencoba untuk memperkenalkannya. Kira-kira seperti itu, sahabatku semua. Dan alhamdulillah, terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Saya nggak bisa membalas apa-apa, sahabatku semua. Saya cuma bisa mendoakan saudara-saudaraku yang ada di Malaysia semoga sehat selalu, diberikan kelancaran rezekinya. Yang membuat saya kagum lagi dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Di Malaysia, sahabat-sahabatku semua, itu tidak ada yang namanya mati lampu. Dan di kampungnya Bang Toha itu kalau mati lampu itu kadang-kadang agak lama. Tapi kalau di sini hampir nggak ada. Selama Bang Toha 1 tahun di Malaysia, kemarin kan balik kampung, sekarang sudah dapat 1 tahun. Begitu cepatnya, selama 1 tahun kembali lagi merantau di Malaysia. Di Malaysia itu nggak pernah lampu mati. Dan saya juga cukup heran. Dan herannya itu kok bisa ya di sini itu nggak pernah lampu mati, atau istilahnya api padam. Berarti sangat begitu luar biasanya ya. Kemudian salah satu hal lagi tentang sistem di negara tetangga kita yang mungkin kita belum punya. Ini cerita saja, sahabatku semua. Tolong video ini jangan dijadikan istilahnya apa ya, untuk saling ejek mengejek, tolong jangan. Saya cuma bercerita saja. KTP atau IC-nya, IC di Malaysia itu sangat canggih. Itu yang saya kagum. Jadi di dalam IC tersebut itu ada seperti itu loh, card SIM handphone, ada chipnya. Jadi card Malaysia atau IC Malaysia itu bisa untuk apa saja. Jadi bisa untuk transfer uang juga bisa. Ini keren loh. Bayangkan KTP negara tetangga kita sudah secanggih itu loh. Kemudian yang membuat saya kagum, ini insya Allah nanti ilmu-ilmu daripada Malaysia, hal-hal yang positif daripada Malaysia akan saya terapkan di kampung halaman saya. Biar saya itu nggak dikecam netizen terus, akan saya buktikan. Biar nggak dibilang dasar pengkhianat. Padahal kalau saya menceritakan sesuatu hal yang positif dari negara tetangga kita, Malaysia, harusnya kita itu menjadikan sebagai bahan evaluasi. Hal-hal yang positif perlu kita contohi, nggak usah lah kita merasa gengsi.
Di sini ya, meskipun di perkampungan, yang membuat saya kagum itu setiap rumah dikasihlah tong-tong sampah. Kemudian mobil. Nah, ini mobil ya kan, mobil tong sampahnya itu, meskipun berada di kampung, bagus-bagus, jalanannya rapi, keren. Itu yang membuat saya kagum. Wow, negara tetangga kita ini sudah menerapkan sistem yang begitu sangat bagus ya. Jadi kita bisa melihat hal-hal positifnya dari mulai kampung ke kota, semuanya itu benar-benar diterapkan secara maksimal sehingga terlihat tata perkampungannya bersih, tata kotanya juga bersih, jalan rayanya juga dipikirkan matang-matang, dibuat luas. Sebab dari masa ke masa nanti pastinya mobil akan tambah semakin banyak. Dan di trotoar-trotoarnya sahabatku semua itu dibangun taman-taman yang sangat cantik. Bukan hanya di kota-kotanya saja ya, tapi di kampung-kampungnya, setiap kampung itu ada taman. Taman kanak-kanaknya dihaskan untuk para warga kampung tersebut. Jadi ketika mungkin sore hari kita bisa mengajak anak-anak kita jalan-jalan, kemudian bisa bermain di taman tersebut. Itu kan juga sebuah istilahnya kebahagiaan tersendiri untuk masyarakat ya. Jadi masyarakat juga merasakan kenyamanan di suatu kampung tersebut. Ini intinya saya bukan istilahnya, Bang kamu ini banding-bandingan, enggak sahabatku semua. Tentunya setiap negara itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi sebagai seorang TKI yang bekerja di Malaysia, saya kagum dengan tata kelola yang ada di Malaysia ya. Bukan berarti saya membanding-bandingkan, enggak. Sebab di kampungnya Bang Toha itu nggak ada seperti itu gitu loh. Jadi saya kagum hal-hal positif. Tentunya harapan saya sebagai masyarakat, sebagai orang Indonesia, saya berharap ya suatu saat nanti di kampung saya itu juga bisa dibuatkanlah taman kanak-kanak untuk bermain, tempat santai-santai untuk warga membawa anak-anak bermain ya kan. Itu kan juga suatu hal positif loh. Pasti anak-anak itu akan merasa suka, merasa senang. Dan itu bukan hanya di kotanya saja. Oke, mungkin kalau di Indonesia, di perkotaannya ada. Tapi kalau untuk di desa-desanya itu belum ada gitu. Dan itu yang membuat saya kagum. Luar biasa tata kelolanya. Kemudian yang membuat saya kagum lagi ya. Di sini banyak bengkel motor. Di pekannya. Pekan itu kalau di Indonesia itu bukan semacam kota besar, enggak. Intinya itu sekelas kabupaten lah atau kota kecil. Ternyata bengkel-bengkel di Malaysia ketika ada motor yang diperbaiki, rusak, entah itu rusak mesinnya atau apanya, itu dibiarkan di depan rumah saja loh. Bayangkan, motor banyak, saya sampai terkejut. Hah? Ini motor servis tapi dibiarkan di depan rumah saja. Apa nggak takut hilang? Tapi ternyata aman-aman saja loh. Jadi dari hal seperti ini mungkin kita belajar sisi positifnya sahabatku semua. Kalau di tempat kita kan kebanyakan kalau kita punya barang-barang kan pasti dimasukkan di dalam rumah semua kan. Seperti mobil, motor. Kalau di Malaysia mobil, motor itu di luar saja, itu aman-aman saja. Ya pastinya setiap negara punya sisi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini hanya sekedar bercerita saja. Kadang-kadang kalau saya bercerita seperti ini itu juga agak-agak takut. Takutnya nanti netizen menghujat saya. Dasar kamu si Toha suka muji-muji negara sebelah. Enggak, ini bukan muji-muji negara sebelah. Tapi saya hanya menceritakan ya seputar informasi yang ada di Malaysia. Jadi alhamdulillah saya di sini itu yang saya kagumi hal-hal seperti itu sahabatku semua. Kok begitu nyamannya gitu, kok begitu amannya, kok begitu tentramnya. Nah, salah satu hal yang membuat saya terkejut lagi di pekannya ya kan, atau di kota kecilnya, ternyata sudah didirikanlah pengecasan mobil-mobil listrik. Jadi stasiun mobil listrik, kok mobil listrik sih? Jadi stasiun cas mobil listrik itu sudah mulai dibangun. Ini menunjukkan, wow, negara tetangga kita ini suatu saat ya
pasti mobilnya ini menggunakan mobil listrik. Sebab di kota-kota kecilnya itu sudah mulai dibangun mobil stasiun untuk mengecas mobil listrik. Dan warga di sini pun saya lihat di jalan raya meskipun di pekan itu juga sudah ada yang menggunakan mobil listrik. Keren. Jadi negara tetangga kita ini keren ya. Pelan-pelan, tak perlu banyak berkoar-koar di media sosial, tapi menunjukkan sisi pembangunannya, menunjukkan kemajuannya, dan ini yang membuat saya kagum. Jadi dari hal-hal yang mendasar itu sistemnya sudah oke, nggak ada masalah. Hal mendasar itu apa saja sih Bang? Contohnya tentang kebersihannya. Nah, mungkin kalau di tempat kita ini menjadi hal-hal yang biasa ya. Salah satunya di Malaysia itu ya, meskipun di desa, meskipun di kampung, kita itu kalau habis makan nggak boleh merokok di kedai. Jadi harus jaga jarak ketika merokok di kedai. Jadi nggak boleh asal-asalan habis makan terus merokok di tempat makan-makan tersebut, itu dilarang. Di tempat kita sih memang dilarang ya, tapi ya seperti itulah, nggak perlu saya bercerita, nanti kalau bercerita saya dimarah-marah nanti. Kemudian hal yang membuat saya kagum lagi, salah satunya di pekan-pekan atau di kota kecilnya Malaysia ini sudah menerapkan tong sampah untuk putung rokok. Bayangkan, tong sampah putung rokok itu ada loh. Dan area tempat rokok sudah dibangunkan ya kan, dibangunkan area tempat rokok tersendiri siap dengan tempat sampah putung rokoknya. Jadi terlihat sepele, terlihat hal kecil, tapi begitunya diperhatikan. Luar biasa lah sahabat-sahabatku semua. Jadi segala lini kebersihannya itu benar-benar diperhatikan. Itu yang membuat saya kagum. Jadi pada intinya suatu saat nanti kalau saya pulang kampung, bukan suatu saat nanti ya, sebentar lagi. Sebentar lagi nanti kalau saya berada di kampung halaman, insya Allah apa-apa yang positif dari negara tetangga kita, saya akan bawa ke kampung halaman saya, dan saya akan mencoba untuk menerapkannya. Jadi hal-hal positif akan saya bawa ke Indonesia. Jadi bersyukur selama saya di sini, bukan hanya sekedar mendapatkan uang saja, bukan hanya sekedar bekerja saja, tapi juga mendapatkan pengalaman-pengalaman yang begitu sangat bermanfaat, baik untuk diri saya sendiri, dan insya Allah nanti juga akan saya kembangkan di kampung saya. Oke sahabat-sahabatku semua, saya rasa ceritanya cukup sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kalau Bang Toha ada waktu, ada kesempatan, tapi hari-hari ini Bang Toha agak sibuk sahabatku semua. Jadi mungkin nggak bisa keluar dan nggak bisa jalan-jalan. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku baik daripada Malaysia yang telah banyak DM Bang Toha untuk mengajak jalan-jalan ke sini. Ayo Bang, sebelum balik saya ajak kamu ke sini. Ayo Bang, sebelum balik saya ajak kamu ke sini. Mohon maaf sahabat-sahabatku semua tidak bisa menepati ya, karena Bang Toha sibuk kerja. Insya Allah nantilah bila nanti ada kesempatan, ada waktu, saya pasti akan berkunjung ke rumah saudara-saudaraku semuanya. Terima kasih sebanyak-banyaknya sahabatku semua, dan mudah-mudahan sahabat-sahabatku sehat selalu. Dan tak sangka ya, banyak sahabat-sahabat yang ingin mengajak ke sana ke sini, Masya Allah. Jujur itu membuat saya terharu ya, padahal saya ini orang dari Indonesia, dari seberang, tapi Masya Allah di sini orang-orangnya begitu sangat baik-baik semuanya. Jujur ini membuat saya istilahnya menjadi pengalaman yang begitu sangat berharga, pengalaman yang akan saya ceritakan kepada anak istri saya nanti kalau berada di kampung. Jadi pada intinya saya ucapkan ribuan terima kasih buat sahabatku semua. Bukan saya tidak mau istilahnya diajak jalan-jalan ya kan, ke Terengganu ataupun ke Kelantan. Sebenarnya saya juga ingin sekali, cuman karena saya di sini bekerja dan waktunya juga terbatas,
Jadi mungkin di lain waktu saja sahabatku semua. Jadi mudah-mudahan ada umur panjang, kita bisa berjumpa lagi. Dulu Bang Toha juga pernah diajak salah satu abang daripada Malaysia yang dimana namanya itu Abang Dun. Beliau ini tinggal di Pahang kalau tak silap. Saya diajak keliling ke Pahang, ke Raub, melihat buah durian yang begitu sangat banyak, keliling kampung, Masya Allah. Jadi itu juga menjadi salah satu kenangan yang terindah selama saya merantau di sini. Luar biasa sahabat-sahabatku daripada Malaysia. Terima kasih. Kebaikan demi kebaikan selama saya di sini, Masya Allah saya dapatkan rezeki demi rezeki yang begitu sangat luar biasa untuk mencukupi kebutuhan di kampung halaman saya, untuk anak dan istri, bahkan yang dulunya saya nggak punya apa-apa, kosong-kosong sahabatku semua. Alhamdulillah lah saya berkat kerja di sini dapat rezeki yang begitu tak terduga. Itu yang membuat saya alhamdulillah bersyukur sangat. Bukan berarti saya lebay atau gimana sahabatku semua. Tidak mudah ya kadang-kadang kalau saya bercerita seperti ini. Hujatan kadang-kadang selalu saya dapat, dibilang pengkhianat itu juga hampir setiap hari. Apalagi kalau ada yang komentar dasar ini orang apa penjilat dari sana dari sini. Padahal niatan saya nggak ada seperti itu sahabatku semua. Saya ini kesini merantau itu ingin menceritakan sesuatu yang positif dari negara tetangga kita. Mungkin bisa kita jadikan inspirasi begitu ya. Jadi jangan salah paham. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Jadi tinggal menghitung hari, sudah balik kampung. Semalam juga saya sudah diajak bos makan-makan ke sana ke sini. Kemudian petangnya juga diajak masak-masak, disuruh buat masakan Indonesia, buat sambal ini, buat sambal itu. Alhamdulillah lah, teman-teman di sini juga sangat baik. Bersyukur sangat saya. Alhamdulillah selama merantau di sini. Alhamdulillah dapat kawan-kawan baik, dapat bos yang sangat baik. Dan ini adalah pengalaman pribadi saya sahabatku semua. Jadi ini sebuah kisah cerita perjalanan selama saya merantau di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku sehat selalu. Yang telah menonton ocehan cerita videonya Bang Toha, saya doakan murah rezeki, dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Jadi insya Allah nanti kalau saya pulang pun juga ingin datang ke rumah Pak Lek Jawi. Apalagi Pak Lek Jawi ini beliau cuti di kampung dan sudah berada di kampung halaman. Insya Allah nanti saya akan ajak ke kampungnya Pak Lek Jawi juga, yang dimana Pak Lek Jawi ini adalah salah satu perantau yang cukup lama juga. Dia mulai merantau di Malaysia itu dari bujang kalau nggak salah ya. Dia dari bujang, kemudian punya anak, bahkan sampai bisa menyekolahkan anaknya ke university. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.